Saiba sia Tuhan Yesus, Tuhan bagasan rohani. Sai mai Yesus, bege panutu nai. Saiba sia Tuhan Yesus, jakoni turomi. Nungateke parasian so tunjolo sopui. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang dasar berdirinya iman manusia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati menyertai kami, selalu memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Asa marojahan haporsiamuna dihagogo ni debata unang dihabisuhon ni jolma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam perjumpaan Paulus dengan jemaat Korintus ada hal yang unik, di mana Paulus tidak mengetahui banyak dan tidak mencari tahu bagaimana jemaat Korintus. Dan jemaat Korintus juga tidak perlu tahu banyak siapa itu Paulus. Karena terkadang pengenalan manusia bisa membuat kita semakin mengasihinya, tetapi justru bisa juga menjadi membencinya. Yang awalnya biasa-biasa saja, tetapi karena mengenal bisa menjadi membenci, bisa menjadi menolak, bisa menjadi mencintai. Ini hal yang sangat berbahaya dalam pertumbuhan iman manusia. Kepada Yesus ini juga dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ada firman, ada Yesus, ada manusia. Yesus menyampaikan firman yang benar dari Allah. Tapi mereka berkata, engkau kan anak Yusuf. Seakan-akan ketika Yesus itu anak tukang kayu, anak Yusuf, firman-Nya itu tidak benar. Firman-Nya itu tidak berkualitas. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata, iman itu jangan bertumbuh atas dasar hikmat manusia, atas dasar pengenalan kepada si pengkhotbahnya, tetapi biarlah bertumbuh atas dasar kekuatan Tuhan, atas dasar firman itu sendiri. Ini terjadi jelas dalam jemaat Korintus. Seakan-akan ada pemberita firman yang lebih mulia daripada firman itu sendiri. Manusia lebih percaya kepada orangnya daripada firman yang diberitakannya. Inilah yang memunculkan sebuah persekutuan yang terlihat beriman, padahal sebenarnya tidak. Mereka hanya menjadi pengikut manusia, tidak pengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam istilah yang umum kita dengar, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Ya wajar mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu untuk pengenalan sehari-hari, untuk persahabatan. Tetapi bagaimana jika kalimat ini dihubungkan dengan perbuatan baik? Firman Tuhan mau mengatakan, berbuat baiklah
kenal atau tidak kenal. Mengasihilah, kenal atau tidak kenal. Karena mengasihi itu tidak akan berubah karena kita mengenal atau karena kita tidak mengenal. Kasih akan tetap menjadi kasih. Kasih Allah kepada manusia bukan karena manusia itu baik, bukan karena mereka beribadah, tetapi karena memang Tuhan mengasihi. Sehingga yang mendapat kasih Tuhan adalah orang baik atau orang jahat, semua sama-sama menerima. Ketika kita ingin berbuat baik, ketika kita ingin menolong, ketika kita ingin memberikan sedekah, berikanlah tanpa perlu mengenal siapa dia. Mungkin kita pernah bertemu dengan seseorang yang betul-betul tulus untuk berbuat baik. Siapapun yang minta tolong, siapapun ingin meminta uang kepadanya, dia akan berikan tanpa peduli siapa orangnya, tanpa peduli itu akan dikembalikan atau tidak. Meskipun pertama dia akan rugi karena uangnya akan keluar. Yang kedua, terkadang kebaikannya itu akan dimanfaatkan oleh orang lain karena dilihat dia orang baik, karena dilihat dia tidak akan meminta uang yang dipinjam, orang akan memanfaatkannya. Tapi apakah dia rugi? Apakah dia semakin miskin? Bapak Ibu saudara terkasih, belum pernah orang yang seperti itu hidupnya melarat. Justru Tuhan memberkati dia karena kebaikannya begitu tulus. Seharusnya seperti itulah perbuatan baik manusia. Tanpa mengenal siapa dia, lakukan kebaikan. Tanpa mengenal siapa dia, tolonglah, kasihilah. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam mendengarkan firman, mungkinkah iman kita terpengaruh oleh si pemberita firman? Mungkinkah pertumbuhan iman kita dipengaruhi oleh siapa yang memberitakan firman? Jika itu terjadi, maka kita sama dengan jemaat Korintus. Iman yang berbahaya, iman yang cepat berubah. Paulus berkata, iman itu jangan bertumbuh karena si pemberita firman. Jangan-jangan ketika pemberita firman berganti, imanmu tidak berubah, imanmu tidak bertumbuh, imanmu tidak hidup, justru mati. Kalau kita mendengar firman hanya karena orangnya, sebenarnya bukan firman itu yang mau kita dengarkan, tetapi orang itu yang mau kita dengarkan berbicara. Otomatis pikirannya lah yang akan seakan-akan benar menurut kita. Tetapi kata firman Tuhan, ketika kita ingin mendengarkan firman Tuhan, dengarlah firman itu. Siapapun orangnya, selama itu firman yang didengar, yang diucapkan, terimalah. Dan biarkan firman itu yang bekerja. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Itulah yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus. Aku datang tidak perlu mengenal terlalu banyak siapa engkau. Engkau juga tidak perlu mengenal siapa aku. Karena bukan aku yang membuat engkau beriman, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita justru tidak bisa membuat orang lain beriman, tidak bisa. Itulah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang menjamah hati kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita berbuat baik, sehingga kita beriman, sehingga kita menjadi orang yang benar. Bapak Ibu saudara terkasih, oleh karena itu ketika kita mendengarkan firman, dengarlah firman itu dengan benar. Jangan orangnya, jangan siapa yang di lingkungan kita, jangan siapa yang memberitakannya. Karena sejujurnya tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan sesamanya, tidak ada. Dan tidak ada perbuatan baik itu yang terbentuk karena orang lain. Tidak ada. Seseorang itu baik, itu karena dia beriman. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita beribadah? Mengapa kita mau menolong orang lain? Itu karena kita beriman. Karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Kenapa orang mau berbuat jahat? Mengapa dia mau mencuri? Mengapa dia mau melakukan hal yang sangat jahat? Karena Roh Kudus tidak bekerja. Karena roh jahat yang bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jadilah orang yang beriman karena Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Jadilah pendengar firman Tuhan karena firman itu yang mau kita dengar, bukan manusia yang sedang berbicara. Demikianlah setiap firman yang kita dengarkan itu akan memperbaharui kita, bukan saya, bukan pengkhotbah itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Berkati kami selalu Tuhan, agar iman kami bertumbuh karena kuasa-Mu, karena kekuatan-Mu, bukan karena hikmat manusia. Berkati kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.